Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang tugas ketiga media pembelajaran yang berkaitan dengan muamalah jual beli. Apa sih arti muamalah? Tapi sebelum masuk ke materi, perhatikan dengan sesama gambar yang ada di bawah ini. Apakah kalian pernah melakukan hal ini? Ya, ini adalah kegiatan jual beli yang ada di pasar tradisional. Standar kompetensi dari muamalah sendiri yaitu memahami tentang muamalah dalam jual beli. Kompetensi dasar menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli, mendemonstrasikan jual beli. Indikator yakni peserta didik mampu menyebutkan pengertian jual beli, mampu menyebutkan ketentuan jual beli, mampu menyebutkan macam-macam jual beli. Tujuan pembelajaran yang diharapkan melalui pendekatan saintifik dengan metode komparatif tentang jual beli, maka peserta didik mampu menyebutkan pengertian jual beli, ketentuan jual beli, dan macam-macam jual beli. Pengertian muamalah sendiri adalah hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Artinya, kedua belah pihak saling membutuhkan sehingga kebutuhannya saling terpenuhi. Di sini tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak. Jual beli merupakan salah satu dari bagian muamalah, sebab dapat mengatur hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Yang merupakan bagian dari muamalah adalah khiyar, luqotoh, kirod, dan riba. Pengertian jual beli sendiri dalam bahasa Arab disebut al-bai'u, yang secara bahasa artinya saling menukar atau muqabalatus syai'i bisyai'i. Sedangkan menurut istilah, menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau menggunakan akad. Sedangkan menurut Sulaiman Rashid tahun 1976, dalam jual beli arti lain tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari beberapa ayat di atas, hukum jual beli mubah atau halal ini adalah hukum asalnya. Artinya orang Islam diperbolehkan untuk mencari kebutuhan sehari-hari dengan cara jual beli yang halal, sebagaimana telah disebutkan pada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hukum asal bisa berubah menjadi wajib, artinya jual beli menjadi wajib karena ada sebab lain, seperti apabila kebutuhan pokok manusia tidak dapat terpenuhi kecuali dengan jalan jual beli, maka jual beli hukumnya wajib. Seperti dalam kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Hukum jual beli bisa berubah menjadi sunnah, seperti jual beli kepada sahabat
famili yang dikasihi, dan kepada orang-orang yang sangat memerlukan barang itu. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram, yaitu ketika jual beli secara tegas dilarang oleh Islam, seperti jual beli arak, narkotika, bangkai, lemak bangkai, babi, berhala, dan jual beli yang mengandung unsur kedzaliman dengan cara menipu, dusta, curang, riba, dan sejenisnya. Dalam hadis dijelaskan an Abi Hurairah naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'il ghurur. Dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. Hadis riwayat Muslim. Syarat jual beli. Syarat sah yang berkaitan dengan penjual dan pembeli. Keduanya harus telah dewasa atau baligh, berakal sehat, tidak mubadir, seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Kemudian syarat yang keempat yaitu kehendak sendiri, seperti dalam sabda Nabi, innamal bai'a an taradin. Sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat sah barang yang dijual belikan, yakni barang yang suci, tidak mengandung najis, bermanfaat, milik sendiri, tidak boleh menjual barang titipan, pinjaman, ataupun milik orang lain. Jelas barang yang dijual belikan itu dapat diketahui oleh penjual maupun pembeli. Hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha an-nabiy an bai'il khaswati wa an bai'il ghurur. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli lempar-melempar atau menganti nasib dan jual beli tipu muslihat. Hadis riwayat Muslim. Rukun jual beli ada 5. Yang pertama ada penjual atau al-ba'i, ada pembeli atau al-mushtari, ada benda yang diperjualbelikan atau al-mabi, ada alat pembayaran, dan ada ijab qabul. Bentuk-bentuk jual beli. Secara garis besar jual beli terbagi menjadi 2. Yang pertama, jual beli tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya. Yang kedua, sah tapi terlarang. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli terlarang karena kurang syarat dan rukunnya. Yang pertama adalah jual beli sistem ijon, yaitu jual beli tanaman yang belum masa dipanen, seperti membeli padi yang masih hijau. Nabi SAW bersabda, An Ibni Umar naha an-nabiyya SAW an bai'it timar hatta yabdu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu atau pantas untuk dipetik. Muttafaqun alaih. Yang kedua, jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Nabi SAW bersabda, Anna Rasulullah SAW naha an bai' habalil hablah. Sesungguhnya Rasul SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Yang keempat, jual beli barang yang belum dimiliki. Bagian yang kedua, jual beli yang sah tapi terlarang, yakni jual beli pada waktu khutbah atau sholat Jumat, jual beli dengan niat menimbun barang, jual beli tidak mengetahui harga pasar, jual beli masih dalam tawaran orang lain, jual beli dengan memainkan timbangan atau ukuran, jual beli dengan cara mengurangi takaran atau memainkan timbangan, jual beli barang kemaksiatan. Hikmah jual beli. Yang pertama, bernilai sosial tolong-menolong terhadap sesama. 2. Merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang kita makan. 3.
jual beli merupakan cara memberantas kemalasan pengangguran. 4. Berjual beli dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan akan menjalin persahabatan. Praktek jual beli. Nanti guru menyiapkan alat peraga, uang dan barang sekedarnya. Guru mempersilahkan dua peserta didik berperan sebagai penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang kepada pembeli dengan harga tertentu, kemudian pembeli menawar harga barang sesuai kehendaknya. Jika pembeli meragukan kualitas barang yang dibeli, dapat menentukan khiyar sesuai mufakat antara penjual dan pembeli. Adapun bab khiyar akan dibahas setelah ini. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.